Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C dari kelompok 2 dengan judul materi masalah korupsi. Baiklah, langsung saja dimulai dari pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Wertheim dalam Lubis 1970 menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang, orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seseorang pejabat untuk diteruskan kepada kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya juga dapat dianggap sebagai korupsi dalam keadaan yang demikian. Jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor penyebab dari korupsi. Korupsi itu jahat, korupsi itu merusak, korupsi itu merugikan, korupsi itu tidak bermoral, korupsi juga bisa membunuh. Nggak sulit ya untuk kita tahu apa sih itu korupsi. Korupsi merupakan tindakan terlarang yang dapat menggerogoti negara. Korupsi merupakan tindakan amoral yang memiliki beberapa faktor untuk melakukan suatu tindakan korupsi itu sendiri. Akan tetapi banyak juga nih yang belum sadar siapa sebenarnya korban dari tindakan korupsi. Jadi korban sebenarnya dari tindakan korupsi ini adalah rakyat. Iya, diri kita sendiri. Dan ternyata tindakan korupsi yang merusak ini disebabkan oleh perilaku keseharian kita sendiri. Kok bisa? Kenapa? Nah, contohnya nih, ketika kita melanggar rambu lalu lintas, maka kita akan mengeluarkan beribu alasan untuk bisa terlepas dari konsekuensi atas kesalahan kita sendiri. Maaf Pak, saya lupa bawa SIM. Iya nih Pak, saya tadi buru-buru jadi lupa nggak pakai helm. Maaf Pak, saya tadi nggak lihat lampunya. Maafin aja ya Pak. Nah, ini yang susah. Sambil mengatakan demikian, sembari menyerahkan beberapa lembar uang agar bisa terlepas dari konsekuensi kesalahan kita sendiri itu tadi. Ujung-ujungnya minta damai di tempat. Nah, inilah yang disebut dengan potensi untuk terjadinya korupsi. Ada juga nih contoh lain dari modus-modus di kalangan mahasiswa yang dianggap sebagai pemicu potensi korupsi menurut versi KPK. Yang pertama yaitu terlambat kuliah. Yang kedua memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen. Jadi nih, misalkan mahasiswanya nih terlambat. Karena dia mungkin sering terlambat ya, dia membawakan sebuah oleh-oleh ataupun bingkisan nanti dia berikan di kelas. Nah, kejadian ini merupakan ataupun dianggap sebagai potensi pemicu terjadinya korupsi di kalangan mahasiswa menurut versi KPK. Kemudian ada juga istilahnya markup anggaran kegiatan ataupun markup anggaran dalam kegiatan gitu ya maksudnya. Nyaris setiap agenda mahasiswa menggelembungkan dana yang dibutuhkan. Nominal yang dilampirkan di dalam proposal yang mana pencairan akan didapatkan tidak mencapai anggaran yang terlampir. Bisa jadi setengahnya atau bahkan lebih kurang dari setengahnya itu sendiri.
Nah, untuk alasan yang paling sering digunakan itu adalah antisipasi kalau nanti harga di pasar lebih mahal. Meski pada kenyataannya orang tetap membeli harga yang jauh lebih murah atau lebih rendah dari harga pasaran. Selain itu juga versi KPK ada beberapa yang disebutkan sebagai potensi versi mahasiswa, yaitu seperti tidak mengerjakan tugas, plagiat, titip absen, menyontek saat ujian, dan menumpang nama pada saat kerja kelompok. Jadi dia tuh nggak ngerjakan tapi dia numpang nama aja. Dia nggak kerja tapi nama dia harus tertera di situ. Itu juga merupakan salah satu dari potensi terjadinya korupsi. Nah, jadi dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, paling tidak terdapat 2 faktor dari penyebab terjadinya korupsi itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dalam diri seseorang karena moral yang tidak sehat ataupun moral yang kurang, dan seringkali menjadi pembenaran untuk mengambil jalan koruptif. Seperti gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak dan rakus, berperilaku serba instan, dan lebih berorientasi kepada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku, seperti hukum di Indonesia yang kurang kuat atau bisa dikatakan masih lemah, politik yang memonopoli kekuasaan dengan menyalahgunakan kekuasaan, merupakan budaya dari pejabat lokal, dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sudah tahu sebab dari korupsi bukan? Ketika kita sudah mengetahui penyebab dari korupsi itu sendiri, introspeksi yuk. Jangan-jangan kita juga yang melakukannya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Erika Sari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang paling utama, pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu. Dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas umum, tidak semua digunakan, sebagian dana tersebut digelapkan. Dari segi investasi, dengan adanya kasus korupsi dalam pemerintah, para investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kesejahteraan rendah. Yang kedua, dampak korupsi terhadap lingkungan. Praktek korupsi menyebabkan sumber daya alam di negeri ini semakin tidak terkendali. Eksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan menyebabkan merosotnya kondisi lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan beberapa tempat sudah melebihi batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada lemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Eksploitasi tambang, hutan tanpa prosedur dan proses yang benar banyak diizinkan tanpa melakukan AMDAL dan persyaratan lain sebelumnya. Semua ini dimungkinkan karena ada uang sogok dan suap bagi pemberi izin. Hasilnya juga tidak masuk ke kas negara karena sudah digunakan untuk membayar jatah-jatah oknum pejabat. Berikutnya yang ketiga yaitu dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang bagian A yaitu kekerasan di masyarakat semakin kuat. Hal ini disebabkan dengan adanya korupsi akan menimbulkan kepanikan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti contoh kerusuhan di tahun 1998. Yang B, lemahnya garis batas negara. Korupsi juga berdampak pada batas negara yang mana seorang koruptor tidak akan segan-segan untuk menjual negaranya seperti sebuah pulau hanya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik. A. Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal.
Sistem politik yang seperti ini melemahkan pemilik usaha kecil. Yang B, biaya politik semakin tinggi. Dampak korupsi terhadap hukum. Bagian A yaitu pelemahan terhadap institusi penegak hukum. Yang B, merusak moral penegak hukum. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Janual. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kesehatan mental koruptor. Orang yang korupsi atau yang biasa disebut koruptor adalah orang yang memiliki kesehatan mental yang lebih rendah dari orang-orang yang tidak korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa korupsi merupakan tindakan amoral yang berkaitan dengan mental seseorang. Adapun ciri-ciri mental orang yang korupsi ialah yang pertama, tidak jujur. Ketidakjujuran merupakan aspek utama dari penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada tamak, merupakan perilaku yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang, atau benda bernilai, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah tidak bertanggung jawab, yang mana perilaku tidak bertanggung jawab adalah perilaku kekanak-kanakan yang salah dalam moral dan agama. Orang yang tidak bertanggung jawab merupakan orang yang lemah dalam segi mental dan spiritual. Maka jelas bahwa orang yang sehat mental dan spiritual adalah orang yang bertanggung jawab atas tindakan dan kepemimpinannya. Dan yang terakhir, antisosial, yang mana antisosial ini merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan pengabaian terhadap orang lain. Penderitaan gangguan kepribadian antisosial ini cenderung mudah berbohong, melanggar hukum, bertindak impulsif, dan kurang memperhatikan keselamatan orang lain. Ini sesuai dengan ciri-ciri dari koruptor yang tidak jujur, melanggar hukum, dan tidak peduli dengan orang lain. Jelas bahwa koruptor adalah orang yang memiliki kelainan mental yang akut seperti antisosial dan tindakan moral yang bertentangan dengan norma serta spiritual yang lemah. Demikian dari saya. Berikutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Rizky Janual yang telah menjelaskan tentang kesehatan mental dari para koruptor. Selanjutnya saya Evan Syadila akan menjelaskan dan memaparkan apa saja upaya-upaya pemerintah atau upaya yang dilakukan dalam penanggulangan korupsi. Indonesian Corporation Watch melaporkan ada beberapa tim yang telah dibentuk semenjak tahun 1960 demi terberantasnya korupsi ini. Tim-tim tersebut adalah, yang pertama adalah tim pemberantas korupsi. Tim pemberantas korupsi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dan Kepres Nomor 228 tahun 1967 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 1967. Namun, upaya dari tim pemberantas korupsi ini terkesan tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh rakyat, tidak memberikan hasil yang menggembirakan. Maka akibatnya pada tahun 1970 pemerintah membentuk tim baru untuk menggantikan tim ini. Yaitu tim yang dibentuk itu adalah Komisi 4. Pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 berkenaan dengan pembentukan Badan Pemberantas Korupsi yang dinamai Komisi 4. Kenapa Komisi 4 dinamakan dengan Komisi 4? Karena anggotanya
ada 4 orang. Dalam kenyataannya, fungsi Komisi 4 ini dan tim pemberantas korupsi yang lalu tidak ada bedanya. Dan juga hasilnya sama-sama dibilang mengecewakan. Tidak ada hasil yang menggembirakan. Demi mengganti Komisi 4 itu, maka dibentuk pula Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970 itu. Merujuk kepada Kepres nomor 12 tahun 1970, tanggal 31 Januari 1970. Kehadiran Komisi Anti Korupsi atau KAK tahun 1970 ini juga kurang memberikan hasil yang diharapkan. Komisi tersebut tidak bertahan, kemudian digantikan peranannya dengan OPSTIP pada tahun 1977. OPSTIP menangani berbagai penyalahgunaan keuangan, mulai dari penertiban di kalangan pejabat pemerintah sampai pada penertiban pungutan liar di jalan-jalan. OPSTIP dibentuk berdasarkan Inpres Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1977. Namun keberadaan OPSTIP untuk memberantas korupsi ternyata hanya isapan jempol semata. Selanjutnya dibentuk juga Tim Pemberantas Korupsi (TPK) pada tahun 1982 sebagai pengganti dari OPSTIP, dan masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap badan ini. Namun hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil terdahulu, yaitu tidak mampu memberantas korupsi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2000 juga dibentuk tim, yaitu TGP-TPK atau Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Tim ini dibentuk pada tahun 2000 yang memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya dibentuk pula sama-sama yang kita tahu, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk semenjak tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, tugas KPK adalah pemberantasan korupsi secara profesional dan independen, tidak tergantung dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, yaitu KPK ini bertindak sendiri, tidak ada instruksi dari presiden, legislatif atau yudikatif, semuanya tidak ada karena dia independen. Namun sama-sama yang kita tahu bahwa walaupun banyak dibentuk dari tahun 1960 sampai sekarang tim pemberantasan korupsi atau apalah, namun korupsi itu masih merajalela di Indonesia. Hal ini dikarenakan bukan hanya tindakan yang telah dilakukan itu yang jadi permasalahannya, tapi sebelum atau pencegahan atau preventif yang harus ditekankan, yaitu dengan menanamkan sifat moral, mental yang sehat kepada generasi-generasi yang akan datang. Menanamkan bahwa sifat jujur itu adalah sifat yang tercela dan tidak memiliki adab. Maka di sini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Adanya masyarakat adalah untuk kontrol sosial. Adapun strategi yang baik ini adalah, yang pertama adalah strategi preventif. Strategi ini dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi, yaitu kita mencegah apa hal-hal yang menjadi penyebab korupsi tersebut, yaitu yang paling utama dan utama sekali adalah kejujuran. Jika kejujuran kita dan moralitas kita sudah terbentuk dari semenjak lahir, sudah terbentuk dan mapan dari semenjak kita
tahu apa itu salah dan benar, maka insya Allah kedepannya kita tidak akan menyontek lah karena menyontek pun itu termasuk suatu tindakan yang tidak jujur. Dari situ, dari hal-hal kecil tersebutlah maka akan menimbulkan kedepannya hal-hal yang besar. Dan kita dari kecil sudah menganggap bahwa hal kecil yang salah tersebut tidak salah, maka kedepannya kita akan menganggap bahwa hal-hal yang besar itu tidak salah karena konsepnya sama, yaitu ketidakjujuran. Kedua, strategi deduktif. Strategi deduktif atau pemberi pengetahuan apa yang menjadi penyebab dampak dari korupsi tersebut harus dikasih tahu kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini sangat berperan penting guru di dalam memberikan ilmu kepada anak-anak generasi-generasi kita, sehingga mereka tahu seandainya mereka melakukan korupsi, mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yaitu KKN, ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar, maupun dampak ekonomi, dampak militer, dampak sosial, dan sebagainya. Maka dari sini tugas guru sangat besar, yaitu strategi deduktif, strategi pendidikan. Selanjutnya ada strategi represif. Strategi represif ini dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimbal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Ini berada dalam ranah hukum seperti KPK, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Di sini KPK bertindak independen untuk merepresif atau menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini. Banyak gerakan-gerakan masyarakat sebenarnya dalam mencegah korupsi ini, seperti gerakan masyarakat anti korupsi atau gerakan pembersihan dan lain sebagainya. Namun sama-sama kita tahu bahwa negara Indonesia nomor 4 korupsi terbesar di dunia. Kita tidak perlu bangga, kita harusnya malu dengan prestasi tersebut. Itu tidak juga bisa dikatakan sebagai prestasi, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin dan setiap kamu akan ditanyai apa yang engkau pimpin tersebut. Maka ini menjadi suatu rambu-rambu bagi kita bahwa apa yang kita pimpin, apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak boleh kita lakukan dengan sewenang-wenangnya. Melakukan tindak korupsi, tindak KKN tidak sesuai dengan sifat moral, spiritual, dan agama. Korupsi memberikan dampak yang sangat besar bagi generasi-generasi selanjutnya. Orang-orang yang korupsi atau koruptor ini adalah orang-orang yang memiliki mental yang sangat kecil. Bagaimana kecil? Karena mereka apatis, antisosial kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak melihat bagaimana dampak yang akan terjadi jika mereka menilap uang negara. Maka seharusnya jika perlu orang-orang koruptor ini disamakan derajatnya sama orang-orang gila. Kita sangat menyayangkan bahwa negara yang besar ini
yang kaya akan sumber daya namun miskin sumber daya manusia. Korupsi adalah satu tindakan pidana yang memperkaya diri secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Maka kita sebagai generasi selanjutnya harus memahami bahwa korupsi adalah tanggung jawab kita bersama, di mana upaya yang paling besar dampaknya adalah di dalam keluarga. Semenjak dini harus ditanamkan bahwa apa yang tidak jujur adalah suatu hal yang tabu. Maka insya Allah negara ini akan maju. Bayangkan, di Belanda tidak ada yang namanya sawah, mereka jaya. Di Singapura mereka tidak mempunyai gunung, mereka jaya. Di Indonesia mereka mempunyai semuanya, sumber daya alam, sumber daya mineral, semuanya, mulai dari darat, laut, gunung. Namun karena korupsi ini, Indonesia yang kaya ini dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain sebagai negara yang berkembang. Alangkah malunya kita. Demikian penyampaian dari kami kelompok 2. Jika banyak salah dan kurang dari penyampaian kami ini, kami sangat minta maaf. Kami masih belajar dan mencoba untuk memperbaiki diri ke depannya. Semoga apa yang kami sampaikan masuk dan paham oleh teman-teman sekalian, sehingga bisa memperkaya kekayaan intelektual dan menghindari apa itu yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Demikianlah dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, kami insyaallah akan menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.